Bab 517 Siapa? Memohon orang. Mileye ingin menjadi lebih kuat, tetapi seperti yang dia katakan, dia tidak akan memohon orang. Bahkan jika ingin kuat, dia tidak akan memohon pihak lain. Dibandingkan dengan menjadi lebih kuat, dia merasa bahwa martabat lebih penting. Jika orang lain menghargainya, itu secara alami baik, dia akan menghormati pihak lain juga. Tetapi jika orang lain memandang rendah dirinya, tidak apa-apa juga. Orang masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika mendengar Mileye, ada sentuhan penghargaan di mata lelaki tua itu. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Keduanya berjalan dengan gaya elegan. Tidak jauh, Pandai Besi melirik Mileye dan lelaki tua itu tanpa berbicara. Pada saat ini, seorang pemuda datang. Pemuda itu memandang Mileye dan lelaki tua di kejauhan. Guru, siapakah mereka? Pandai Besi itu berkata, ingat anak itu, dia mungkin lawan terhebatmu. Setelah mendengar itu, pemuda itu tertegun, dan kemudian berbalik untuk melihat kejauhan. Mileye kembali ke sekte pedang dengan lelaki tua itu. Di atas gunung, lelaki tua itu duduk di seberang Mileye. Pria itu tadi disebut tukang besi Chen. Dia adalah salah satu dari master super bentuk kota Shenwu yang terbaik. Dia hanya alam reinkarnasi, tetapi kecepatan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa master alam Taoisme. Bahkan aku jauh lebih buruk daripada dia dalam hal kekuatan dan kecepatan. Ngomong-ngomong, dia memandang Mileye, jika kamu belajar darinya, kamu pasti akan mendapat banyak manfaat. Mileye tertawa, tidak apa-apa, aku akan belajar dari senior terlebih dahulu. Pria tua itu mengangguk, saat bermain melawanku sebelumnya, kamu tidak berusaha keras, kan? Mileye mengangguk. Orang tua itu berkata, berapa banyak kekuatan yang kamu simpan? Mileye memikirkannya, dan kemudian berkata, 50%. Apakah itu melawan orang tua atau tukang besi Chen? Dia tidak berusaha keras. Ketahuilah, dia juga memiliki tahta Raja Dewa, pedang penakluk jiwa dan pedang Raja Dewa. Jika pertempuran hidup dan mati, dia menggunakan 3 harta karun ini. Pada kenyataannya, dia juga akan memiliki kekuatan pertempuran. Pria tua itu melirik mendalam pada Mileye, kamu bukan orang biasa, dan aku tidak ingin menyelidiki asal kamu. Selama kamu tahu, kamu sekarang adalah murid sekte pedang. Mileye mengangguk, aku Mileye bukan orang yang tidak tahu budi, juga bukan orang yang melupakan budi. Pria tua itu tertawa, ini sudah cukup. Setelah berbicara, dia berdiri, kecepatan dan kekuatan kamu saat ini, aku tidak bisa mengajari kamu. Sekarang aku akan mengajari kamu jiwa pedang dan alam konsepsi. Mari kita mulai dengan jiwa pedang, lepaskan jiwa pedang kamu. Mileye mengangguk, dan kemudian melepaskan jiwa pedang sendiri. Segera, jiwa pedang yang baik dan jahat muncul di lapangan. Melihat jiwa pedang yang baik dan jahat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, jiwa pedang kamu, 2 jenis jiwa pedang. Mileye mengangguk. Orang tua itu berbisik, jarang sekali. Bagaimana biasanya kamu menggunakan jiwa pedang ini? Bagaimana cara menggunakan jiwa pedang ini? Mileye tertegun. Bagaimana dia menggunakannya sebelumnya? Tampaknya itu hanyalah berkat energi pedang. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, dalam Taoisme pedang, pada kenyataannya, jiwa pedang dan alam konsepsi sangat penting, terutama jiwa pedang kamu. Jiwa pedangmu mewakili Tao pedangmu, jika kamu bisa mengembangkannya, maka kekuatannya akan sangat menakutkan. Mileye dengan cepat bertanya, bagaimana cara mengembangkannya? Orang tua itu berkata, keyakinan Tao pedang. Jiwa pedang kamu adalah kepercayaan Tao pedang kamu.
Mileye menggelengkan kepalanya, aku masih tidak mengerti. Pria tua itu tiba-tiba menunjuk, lalu pedang energi muncul di ujung jarinya. Mileye memandangi pedang energi lelaki tua itu. Detik berikutnya, pedang energi tiba-tiba terbang keluar, dan kecepatannya sangat cepat. Dia hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar. Kecepatan pedang ini hampir sama dengan pedang terbangnya. Orang tua itu berkata, ini adalah kecepatan normal pedang aku. Lihat lagi. Setelah mengatakan bahwa jarinya menarik dengan lembut, lalu muncul energi pedang di ujung jari, dan detik berikutnya, dia menunjuk sedikit ke depan. Pedang itu terbang keluar. Jelek. Pedang ini tidak jauh lebih cepat dari sebelumnya, tetapi ada semacam hal yang tidak jelas. Jiwa pedang. Mileye tiba-tiba dua huruf muncul di otaknya. Dia menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu sedikit mengangguk, jiwa pedang. Dengan jiwa pedang, pedang ini setara dengan memiliki kehidupan. Kehidupan. Mileye sedikit mengerutkan kening, apa maksud senior? Pria tua itu menatap Mileye, kultivator pedang, kita mengkultivasikan tidak hanya hati, tetapi juga pedang. Dan pedang, itu bisa memahami niat manusia, tetapi pedang kamu saat ini sangat mati. Mereka tidak memiliki jiwa mereka sendiri. Mileye berkata, pedang tingkat tinggi, mereka memiliki roh pedang, itu. Pria tua itu menyelam Mileye, di tangan kultivator pedang yang asli, pedang yang paling kuat tidak berbeda dari cabang kayu biasa. Dan, pedang tingkat tinggi ada di tangan kamu, dapatkah kamu benar-benar menggunakan kekuatan mereka? Mileye diam. Dia sekarang memiliki pedang penakluk jiwa dan pedang Raja Dewa. Dan sekarang, dia benar-benar tidak bisa memainkan kekuatan sejati pedang penakluk jiwa. Orang tua itu berkata lagi, poin terkuat kultivator pedang adalah dia dapat memberi kehidupan pada pedang, dan hal yang paling kuat tentang pedang adalah dia menjadi luar biasa karena manusia. Dengan itu, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan ranting kayu jatuh di depan Mileye. Ayo, ambil ranting kayu ini. Mileye mengambil cabang kayu, dan lelaki tua itu berkata, di tanganmu, cabang kayu ini hanyalah cabang kayu sederhana. Tentu saja, dengan kecepatan dan kekuatanmu, cabang kayu ini juga bisa menjadi sangat kuat, tetapi masih sebuah cabang kayu. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Mileye terdiam sejenak, lalu mengangguk, dimengerti. Dia benar-benar mengerti sekarang. Pedang. Luar biasa karena orang. Tidak peduli pedang jenis apa itu, apakah itu kuat atau tidak tergantung sepenuhnya pada tuannya. Sama seperti ranting kayu di tangannya, jika di tangan wanita bergaun polos, tidak ada tandingannya dengan pedang manapun. Dan di tangannya, itu hanya ranting kayu. Mengapa? Perbedaan kekuatan sebenarnya adalah gap antara pencapaian Tao Pedang, dan pencapaian Tao Pedang ini, secara sederhana adalah alam konsepsi Tao Pedang. Selama bertahun-tahun, dia telah fokus pada kecepatan dan kekuatan pedang dan mengabaikan ini. Jiwa pedang. Mileye menatap ranting kayu di tangannya, dan tak lama kemudian, jiwa pedang baik dan jahatnya muncul di ranting kayu. Orang tua itu berkata lagi, ingat, bukan berarti jiwa pedangmu menyelimuti ranting kayu, maka itu akan memiliki jiwa pedang, dengan memelihara pedang dengan pikiranmu, itulah cara yang benar. Selebihnya, kamu pahami sendiri perlahan-lahan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Mileye duduk bersila di tanah, dia memegang dahan kayu, jiwa pedang baik dan jahat menutupinya. Pencerahan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyadari, yaitu menyadari dengan baik. Setelah lelaki tua itu pergi, dia sampai di Gunung Wangkong di Sekte Pedang,
yang merupakan gunung tertinggi di Sekte Pedang dan inti dari Sekte Pedang. Di Aula Wangkong, di depan balai berdiri patung. Patung itu mirip seorang pemuda. Pemuda itu membawa pedang di pinggangnya dan seorang anak kecil duduk di bahunya. Orang tua itu datang ke patung itu. Dia membungkuk sedikit ke patung itu, lalu berjalan ke Aula Wangkong di belakang patung itu. Tepat setelah memasuki aula, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Orang ini adalah ketua Sekte Pedang saat ini, Fendo Li. Fendo Li melirik lelaki tua itu dan tersenyum. Paman seperguruan, kudengar kamu menerima seorang murid. Orang tua itu berkata, kenapa, tidak boleh. Fendo Li menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, hanya saja, paman seperguruan, jika kamu menerima dia sebagai murid, bukankah generasi dia sama denganku? Ini. Orang tua itu berkata dengan dingin, apakah tidak bisa? Fendo Li tersenyum kecut. Orang tua itu duduk di samping dan berkata, anak itu tidak buruk, kalau tidak, aku tidak akan menerimanya. Fendo Li mengangguk, orang yang bisa membuat paman seperguruan tertarik, dia pasti baik. Orang tua itu menatap langsung ke arah Fendo Li, apakah kamu menyuruh orang mengawasinya? Fendo Li terdiam. Orang tua itu bertanya, mengapa? Fendo Li berkata dengan sungguh-sungguh, paman seperguruan tidak tahu apa-apa, orang ini tidak sederhana, dia berasal dari Star Territory Weiyang, dan dia memiliki harta itu di tubuhnya. Pria tua itu sedikit mengernyit, yang mana? Fendo Li berkata, harta pertama tingkat Xingji Xuanxiang. Setelah mendengarnya, kening pria tua itu semakin dalam. Fendo Li berbisik, harta karun itu. Dikabarkan bahwa itu bukan benda 4 dimensi, pemenangnya dapat menggunakannya untuk memasuki dimensi kelima. Orang tua itu memandang Fendo Li, kamu juga mau? Fendo Li terdiam. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak mengerti dimensi keempat. Apa yang bisa kamu lakukan di dimensi kelima? Apakah kamu ingin mati? Fendo Li tersenyum pahit, paman seperguruan, ini kesempatan bagi kita. Orang tua itu berkata, kesempatan apa? Fendo Li berbisik, Sekte Pedang kita sudah terlalu lama berada di kota Shenwu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu, seperti gurumu, terlalu ambisius. Tapi apakah kamu dan gurumu masih ingat apa yang dikatakan guru leluhur saat itu? Justru karena ini, kita tidak ikut serta dalam perang duniawi, karena itulah tidak peduli apa perubahan Star Territory, Sekte Pedang kita masih ada. Fendo Li berkata dengan sungguh-sungguh, paman seperguruan, waktunya berbeda sekarang. Lihatlah Star Lord di luar. Dia hanya penguasa kekuatan kecil pada awalnya, tetapi sekarang dia adalah penguasa Star Territory di berbagai langit. Pengaruh mereka, Sekte Pedang sama sekali tidak sebagus itu. Orang tua itu berkata, jadi apa? Mereka berani menyinggung Sekte Pedang. Fendo Li menggelengkan kepalanya, paman seperguruan, keinginan aku dan guruku adalah untuk membuat Sekte Pedang terkenal di seluruh Star Territory, dan untuk merevitalisasi faksi kultivator pedang kita. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, sekarang Sekte Pedang dipimpin kalian, aku tidak mau berkata apa-apa lagi. Namun, anak itu telah menjadi muridku sekarang, sebaiknya kamu dan gurumu tidak mengincarnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Fendo Li tiba-tiba berkata, paman seperguruan, di sekitar kota Shenwu, beberapa master misterius telah muncul. Orang-orang ini semua datang untuknya. Lelaki tua itu tidak menjawab, Sekte Pedang bisa membiarkannya saja. Setelah berbicara, dia telah menghilang. Di dalam aula, Fendo Li terdiam sejenak. Lalu dia berjalan keluar dari aula, dan akhirnya,
dia datang ke patung di depan aula. Melihat patung itu, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit dingin. Di atas gunung, Mileye duduk selama 2 jam. Selama 2 jam, jiwa pedangnya menutupi dahan kayu di tangannya. Jiwa pedang. Dulu, dia sudah menentukan tahu pedangnya, tapi setelah itu, di tahu pedang dia tidak pernah maju selangkah pun. Mengapa pedang itu luar biasa? Karena manusia. Mileye melihat cabang kayu di tangannya dan tenggelam dalam perenungan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Pedang itu seperti ikan, jika tidak ada air, ikan adalah benda mati. Mendengar suara ini, wajah Mileye sangat berubah. Siapa? Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis lagi, dan kemudian, keringat dingin muncul di dahinya. Bersambung.